Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Pagi hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi. Oke, yuk langsung saja. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita buka dulu dengan membaca basmalah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas yaitu meyakini bahwa Allah Maha Esa. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Juga tidak ada yang setara dengan Allah. Anak-anak, coba dibayangkan ketika di dunia ini ada dua Tuhan, pasti dunia ini akan kacau. Karena apa? Karena dari dua Tuhan pasti ada dua kehendak. Misalnya Tuhan yang satu berkehendak menghidupkan, sedangkan Tuhan yang lain berkehendak mematikan. Pasti dunia ini akan hancur. Untuk itu anak-anak, kita harus meyakini bahwa Allah itu Esa, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang bunyinya Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Untuk itu anak-anak, kita harus selalu mengingat Allah. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita juga berharap hanya kepada Allah. Kita tidak boleh berharap kepada manusia. Nah, bagaimana caranya kita memohon pertolongan kepada Allah? Yaitu dengan cara sholat dan berdoa. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk meyakini bahwa Allah Maha Esa? Yang pertama, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita hanya menyembah kepada Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita tidak boleh percaya pada ramalan-ramalan nasib. Yang terakhir atau yang kelima, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak. Baik anak-anak, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah dinamakan musyrik. Perbuatan menyembah selain Allah dinamakan syirik. Contohnya perbuatan menyembah pohon. Itu adalah perbuatan syirik. Anak-anak, perbuatan syirik adalah merupakan dosa besar. Untuk itu, yuk kita selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Anak-anak, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan agung yang disebut Asmaul Husna. Salah satu nama Allah yang indah dan agung adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi.
Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang diminta oleh hambanya sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi kasih sayang, dan pemberi segala kebutuhan manusia. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi segala sesuatu yang diminta oleh hambanya sepanjang hambanya mau berusaha dan berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki kepada orang yang mau bekerja dan berdoa. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu kepada orang yang mau belajar dan berdoa. Contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang meminta petunjuk. Nah, untuk itu anak-anak, yuk kita berusaha dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal agar manusia membuat apa saja sesuai dengan keahliannya. Contohnya, manusia dapat membuat sepeda, manusia dapat membuat mobil, manusia dapat membuat pesawat, dan lain sebagainya. Selain itu, manusia juga diberi kekuasaan untuk memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk kemakmuran hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada manusia perasaan agar manusia dapat merasakan sedih dan gembira. Selain itu juga manusia dikaruniai oleh Allah kekuatan dan kesehatan fisik maupun rohani agar manusia dapat belajar dan berkarya. Semua yang ada pada manusia adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sifatnya Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Anak-anak, di antara perilaku beriman kepada sifat Allah Al-Wahhab yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersikap dermawan kepada saudara maupun orang lain. Yang kedua, bersikap peduli kepada sesama. Yang ketiga, bersikap tulus dan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Yang keempat, memberikan pertolongan tanpa diminta atau disuruh. Yang kelima, memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keenam, tidak segan-segan menyediakan waktu dan tenaga apabila dibutuhkan oleh orang lain. Alhamdulillah anak-anak, sudah selesai kita belajar bab 3. Yeay, senang sekali ya. Selanjutnya, yuk kita tutup pelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Guru. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.